Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Mubarak dengan NIM 2210325. Saya di sini akan menuntaskan tugas UTS Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia, muslim dan non-manusia, dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain: yang pertama, menentukan cara atau metode kerja. Yang kedua, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahliannya. Yang ketiga, pemilihan prosedur kerja. Yang keempat, penentuan batas-batas tugas. Yang kelima, mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas. Yang keenam, melakukan pendidikan dan latihan. Yang ketujuh, menentukan sistem dan besarnya imbalan. Ya, baik, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yang ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen sapras. Dan yang terakhir, manajemen ekstrakurikuler. Ya baik, kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperlihatkan orang-orang dalam organisasi, yang merupakan salah satu subbab sistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang ini cukup merekrut, menetapkan, melatih, mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Kita lanjut ke slide yang keempat, yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip pelaksanaan manajemen kurikulum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Dan yang kelima, mengarahkan visi dan misi. Ya baik, kita lanjut ke slide yang kelima, yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari awal masuk, bahkan sebelum masuk, hingga akhir atau lulus dari lembaga pendidikan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan, yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon peserta didik. Yang kedua, orientasi siswa. Orientasi siswa perkenalan meliputi perkenalan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau lazim dikenal dengan grouping didasarkan atas pandangan bahwa di samping siswa tersebut mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Yang keempat, evaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa terhadap siswa perlu dilakukan agar diketahui perkembangan mereka dari waktu ke waktu.
Ya baik, kita lanjut ke slide yang ke-6, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengadilan. Ya baik, kita lanjut ke slide yang ke-7, yaitu tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah atau madrasah. Baik, kita lanjut ke manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah suatu fasilitas pendidikan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran peserta didik dan terwujudnya suatu penyelenggaraan pendidikan, baik fasilitas pendidikan yang dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Prasarana merupakan semua fasilitas yang dipenuhi sebelum sarana itu ada, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian, pengertian dari sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menunjang suatu proses belajar mengajar peserta didik, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Baik, kita lanjut ke slide yang ke-9, yaitu manfaat manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan data dan informasi dalam upaya penyusunan perencanaan sarana dan prasarana, pendidikan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk merencanakan sarana dan prasarana, bermanfaat untuk sebagai arahan atau pedoman dalam pengarahan peralatan pendidikan, baik itu pengadaan sarana dan prasarana atau yang lainnya. Yang kedua, menyajikan data dan informasi sebagai penentu peralatan atau barang yang masih layak pakai, sudah rusak, hingga peralatan atau barang yang sudah lama terpakai. Yang terakhir, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, maka dapat membantu proses pengawasan dan pengendalian barang sebagai bentuk pengontrolan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan.